Kisah. Cerita kali ini menceritakan tentang sebuah legenda di salah satu universitas di Indonesia. Setiap sekolah biasanya memiliki ceritanya masing-masing. Universitas yang akan kita bahas hari ini punya cerita di balik kegiatan sehari-hari yang tampaknya baik-baik saja. Di antara banyaknya siswa di universitas, Siska, Jessica, Ayu, dan Putri adalah siswa yang baru saja melewati masa orientasi. Mereka sudah berteman beberapa tahun lamanya sejak mereka bertemu di bangku SMP. Dari SMP, mereka sudah membentuk grup sendiri dan mempunyai hobi yang serupa. Hobi mereka dimulai dari Ayu yang sangat senang bercerita horor sewaktu mereka camping dulu. Akhirnya, Siska, Jessica, dan Putri yang merasakan serunya cerita-cerita hantu mulai mencari dan mendatangi tempat-tempat yang dibilang angker. Perjalanan mereka mencari hantu pun bisa dibilang cukup berhasil, karena selama ini tidak ada kejadian apa-apa yang menimpa mereka. Hal yang mereka alami hanya suara-suara yang terkadang mereka dengar di tempat angker yang mereka datangi. Setelah masuk ke universitas, tingkah laku mereka masih tetap sama. Mereka segera mencari tentang legenda seram yang terjadi di universitas itu, karena mereka tahu biasanya pasti ada kejadian-kejadian aneh di sekolah. Bahkan di sekolah mereka yang lama pun sudah dicari dan didatangi semua oleh mereka. Siska yang orangnya sangat suka bergosip duluan mendapat kabar tentang salah satu legenda di universitas mereka. Guys, aku ada cerita baru nih, kata Siska sambil berusaha untuk terdengar misterius. Apaan sih? Buruan, ayo cerita. Ayu yang tidak sabar langsung memaksa Siska. Iya. Jadi, di universitas sini pernah ada siswi yang sempat menghilang di salah satu toilet di gedung bagian ekonomi. Hah? Beneran, sis? Terus kenapa dia hilang? Mungkin dibunuh sama dosen kali, Jess. Hush. Ayo sis, lanjutin. Salah semua. Menurut kakak kelas yang gua tanya tadi, siswi itu gak ada yang tahu kenapa hilangnya. Ah sis, bilang aja lo gak tahu. Pakai so misterius segala, kata Jessica sambil kesal karena merasa dikerjai oleh Siska. Iya. Habis gua tanyain mereka pada gak tahu. Tapi serunya nih, sampai sekarang itu toilet dikunci, gak ada yang boleh masuk. Beneran sis? Ayo tunggu apa lagi? Boleh tuh jadi target berikutnya. Ayu langsung semangat mendengar cerita Siska karena lebih yakin lagi kalau cerita tentang siswa yang menghilang itu benar-benar terjadi. Mereka pun membuat rencana untuk bisa masuk ke dalam toilet tersebut. Untungnya, mereka sudah biasa menerobos masuk ke tempat-tempat yang biasanya dilarang masuk. Jadi bisa dibilang pengalaman mereka di bidang itu cukup banyak. Pada malam harinya, mereka yang sudah bersembunyi di dalam universitas pelan-pelan berjalan ke arah toilet yang terkunci. Menurut lo ada apaan ya di sana yuk? Putri mencoba untuk mengobrol karena suasana hening di universitas yang berasa cukup seram. Mungkin ada mayatnya, Put. Jawab Ayu sambil mengarahkan senter ke mukanya. Tanpa sadar, mereka sudah berada di depan toiletnya. Jessica yang ahli membobol kunci langsung bekerja. Dia mengambil alatnya dan mengutak-utik lubang kunci toilet itu. Terdengar suara kunci terbuka. Ayo masuk. Jessica mengajak teman-temannya masuk sambil memegang gagang pintu. Mereka berempat pun masuk ke dalam toilet yang saat itu sangat gelap. Awalnya mereka merasa tempatnya cukup menyeramkan. Tetapi setelah menyalakan lampu, mereka melihat toilet yang kosong dan bersih layaknya toilet biasa. Rasa takut mereka pun memudar. Loh, kok kosong sis? Ya iyalah yuk, pastikan diberesin semua sama pihak sekolahnya. Masa dibiarin gitu aja? Iya yuk, ayo kita puterin aja, siapa tahu ada apaan gitu. Mereka pun mulai menjelajahi toilet itu dengan serius.
Guys, gue nemu sesuatu nih. Ada apaan, Put? Lihat nih, kata Putri sambil memegang sebuah kamera digital. Loh, kok bisa ada kamera di sini? Cepat buka, Put. Siapa tahu ada foto hantunya. Harus di-charge dulu kali, yuk. Kan udah lama nggak dipakai. Udah, coba aja. Siapa tahu masih bisa nyala. Putri pun mencoba untuk menyalakan kameranya. Tidak disangka, kameranya bisa nyala dan bahkan baterainya pun penuh. Yuk. Bisa ternyata. Bisa nyala. Kan, mana-mana. Coba cek fotonya, Put. Ayu langsung semangat mendengar itu. Mereka pun membuka satu persatu foto di kamera tersebut. Tapi anehnya, di kamera itu hanya ada foto bagian dalam toilet tersebut. Tidak ada apa-apa selain itu. Ini orang kengangguran kayaknya fotoin toilet. Mungkin mereka kayak kita, sis. Nyoba nangkap gambar hantu pakai kamera. Oh iya, pinter juga lo, yuk. Iya, tapi mereka nggak berhasil. Nih, nggak ada gambar apa-apa sampai habis fotonya. Ya udah, kita pulang aja yuk. Nggak seru nih. Yuk. Tunggu. Kita selfie dulu ya sebelum pergi. Ayo. Ajak Putri yang masih memegang kameranya. Mendengar itu, Jessica, Siska, dan Ayu langsung berpose. Dan Putri pun menekan tombol foto di kamera itu. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, dan like video ini. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sewaktu Putri menuju ke rumahnya, dia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Siapa ini? Halo? Hapus. Apaan sih ini orang? Putri yang kesal mematikan teleponnya. Sesampainya di rumah, Putri yang membawa kameranya menyambungkannya ke laptop agar bisa mentransfer foto selfie yang barusan diambil di dalam toilet. Sewaktu Putri ingin memencet mouse-nya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh di foto itu. Rambut Siska seakan lebih lebar dari kepalanya sedikit. Putri yang melihat ini mencoba menghubungi Siska tapi tidak dijawab. Setelah mencoba beberapa kali dan tidak dijawab, Putri pun kembali melihat laptopnya. Di sana Putri melihat Siska menghilang dari dalam foto. Dan hanya tersisa Jessica dan Ayu. Loh, kok aneh? Putri seakan bingung akan apa yang telah terjadi. Sambil memperhatikan foto itu, Putri sadar bahwa selain Siska yang hilang dari foto itu, rambut Ayu yang harusnya pendek juga berubah menjadi panjang. Putri mulai ketakutan dan mengucek-ucek matanya. Ini rambut Ayu kok berubah ya? Putri yang sangat khawatir mencoba untuk menghubungi Ayu. Untungnya kali ini Ayu mengangkat teleponnya. Halo Yu, lo nggak apa-apa kan? Kenapa lo Put? Malam-malam ngelindur. Ini ada yang aneh Yu. Ingat nggak tadi kita foto di toiletnya? Iya terus? Siska hilang Yu dari foto. Maksud lo? Di foto cuma ada lo sama Jessica. Habis itu rambut lo jadi panjang. Tiba-tiba teleponnya terputus. Putri berusaha menelpon kembali Ayu, tetapi tidak diangkat. Setelah melihat fotonya, Putri tambah ketakutan karena Ayu hilang dari foto. Tinggal Jessica sendirian. Yang lebih parah, di belakang Jessica ada sebuah penampakan wanita berambut panjang dan berkulit pucat. Halo? Putri dikagetkan oleh bunyi HP-nya sendiri. Dia mengambil HP-nya dan melihat Jessica menelponnya. Merasa lega, Putri mengangkat. Akan tetapi, belum sempat Putri bertanya kepada Jessica, dia mendengar suara Jessica yang kedengarannya sangat ketakutan. Hapus fotonya. Lo kenapa, Jess? Hapus fotonya.
Jessica seakan hanya bisa mengulang-ulang kata tersebut. Hapus fotonya. Lo di mana, Jess? Gua kesana. Hapus fotonya. Teleponnya lagi-lagi terputus. Putri yang masih bengong terkaget mendengar suara ketukan pintu. Suaranya sangat keras dan jelas. Putri perlahan berjalan ke pintu sambil berteriak, "Siapa?" Tetapi tidak ada jawaban. Putri pun terus berjalan ke arah pintu sambil merasa sangat ketakutan karena bunyi ketukannya pun makin keras. Dengan ketakutan, Putri pun mengintip di lubang intip pintunya. Putri berteriak kaget karena melihat sebuah mata yang melotot ke arahnya. Putri lari ke kamarnya dan langsung menghapus semua foto-foto yang ada di kamera itu. Suara ketukan itu langsung berhenti ketika Putri menghapus foto terakhir di kamera itu. Putri yang ketakutan hanya bisa menangis. Setelah agak lama menangis, Putri dengan tangan yang gemetaran mengambil kembali kamera terkutuk itu dan memotret dirinya sendiri. Keesokan harinya, teman sekamar Putri melaporkan hilangnya Putri. Polisi pun mengecek kemana-mana dan hanya bisa menemukan fakta yang mengerikan. 3 teman baik Putri, Jessica, Siska, dan Ayu juga menghilang pada waktu yang sama. Sampai sekarang, mereka berempat tidak pernah ditemukan.